Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Natasha dengan NIM 210450049 dan Asna Tusandiah dengan NIM 210450035. Kami akan mempresentasikan materi tentang regional Asia Selatan. Presentasi pertama akan dibacakan oleh Asna. Kepada Asna dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Natasha. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama yaitu administrasi Asia Selatan. Asia Selatan membentuk segitiga besar yang membentang dari Afghanistan di barat daya ke Jepang di timur laut, Pulau Nugini di tenggara. Asia Selatan meliputi Afghanistan, Pakistan, India, Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan, dan Nepal. India dan Cina bersama-sama menjadi rumah sekitar 50% populasi penduduk dunia. Kepadatan populasi tertinggi ditemukan di daerah dengan curah hujan atau air permukaan yang paling melimpah dengan tanah paling produktif. Asia Selatan merupakan salah satu kawasan yang unik terkait dinamika antara negara di kawasan yang ditandai dengan konflik dan perselisihan. Meskipun sebagian besar negara saling terkait satu sama lain, baik dari segi sejarah, etnis, serta peradaban, namun hal tersebut tidak cukup kuat menjadi landasan untuk menciptakan kawasan Asia Selatan menjadi lebih stabil. Selanjutnya, populasi di Asia Selatan. Asia Selatan sendiri memiliki wilayah yang meliputi 10% dari luas benua Asia, yakni sekitar 4.480.000 km persegi dengan populasi sebanyak 40%. Dari populasi Asia, sebagian besar daerah di kawasan Asia Selatan terpengaruh oleh budaya India. Asia Selatan merupakan kawasan yang padat penduduk, yaitu berjumlah sekitar 1,6 miliar jiwa, yang artinya sekitar seperempat dari penduduk bumi berada di Asia Selatan. Kepadatan tersebut sebesar 305 jiwa per kilometer persegi, sama dengan rata-rata dunia. Berdasarkan buku Fundamental of World Regional Geography, edisi keempat, yang dikarang oleh Joseph J. Hobbs tahun 2017, data populasi penduduk Asia Selatan adalah sebagai berikut, yaitu negara Afghanistan yang memiliki populasi 31,3 juta jiwa, Bangladesh dengan 158,5 juta jiwa, Bhutan dengan 0,7 juta jiwa, India dengan 1.296,2 juta jiwa, Maladewa 0,4 juta jiwa, Nepal 27,1, Pakistan 194, dan Sri Lanka 20,7 juta jiwa. Bangladesh berpenduduk Muslim memiliki angka kelahiran yang tinggi. Pada tahun 1970-an, rata-rata perempuan Bangladesh memiliki 7 anak. Sedangkan sekarang hanya 2 anak, dan penggunaan kontrasepsi secara nasional telah meningkat dari 4% menjadi 50%. Kisah sukses Asia Selatan dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk adalah Sri Lanka. Dengan tingkat kelahiran hanya 18/100 pertumbuhan penduduk tahunan, pertumbuhan penduduk sebesar 1,2%. Berikut adalah peta administrasi dan peta populasi di Asia Selatan, di mana peta populasi Asia Selatan, penduduk tertinggi berada pada daerah India, kemudian yang terendah berada pada daerah Bhutan. Selanjutnya, pertambangan di Asia Selatan. Asia Selatan memiliki potensi pertambangan yang signifikan, dengan beberapa negara di wilayah ini yang menghasilkan berbagai jenis barang tambang, yaitu beberapa hasil barang tambang seperti batu bara. India adalah salah satu produsen batu bara terbesar di dunia. Tambang batu bara di India telah menyebabkan penurunan sumber daya air di beberapa daerah, mengakibatkan kelangkaan air yang parah. Kedua yaitu tembaga. Benua Asia secara keseluruhan memiliki potensi tambang tembaga yang besar, namun tidak ada informasi spesifik tentang negara-negara di Asia Selatan
yang menghasilkan tembaga. Peta di samping adalah peta hasil pertambangan di Asia Selatan dengan negara penghasil tambang terbesar yaitu negara India dan yang paling rendah yaitu Afghanistan. Keempat yaitu pariwisata Asia Selatan. Asia Selatan merupakan kawasan yang menawarkan beragam destinasi wisata. Berikut beberapa negara di Asia Selatan dan destinasi wisata populernya. Pertama yaitu Sri Lanka. Negara ini punya banyak destinasi wisata menarik yang mampu membuat siapapun terpesona. Yaitu beberapa wisata populer di Sri Lanka adalah Sigiriya, Taman Nasional Yala, dan Benteng Gel. 2. India. India merupakan negara yang banyak tujuan wisata, seperti salah satunya yaitu Taj Mahal, Goa, dan Kerala. Ketiga yaitu Maladewa. Maladewa merupakan negara yang terkenal dengan pantainya yang indah dan perairannya yang jernih. Beberapa destinasi wisata populer di Maladewa adalah Pulau Mahfuz, Pulau Humale, dan Banana Reef. Keempat, Nepal. Nepal adalah negara yang terkenal dengan keindahan pegunungan dan jalur trekkingnya. Beberapa destinasi wisata populer di Nepal adalah base camp Gunung Everest, sirkuit Annapurna, dan kuil Pasupatinath. Kelima yaitu Bhutan. Bhutan adalah negara dengan warisan budaya yang kaya dan sejarah yang menarik. Beberapa destinasi wisata populer yaitu Biara Sarang Harimau dan Zong Punaka. Keenam yaitu Pakistan. Pakistan adalah negara yang terkenal dengan pemandangan indah dan warisan budayanya yang kaya. Beberapa destinasi wisata populer di Pakistan adalah Lembah Hunza, Masjid Badsahi, dan Benteng Lahore. Ketujuh yaitu Bangladesh. Bangladesh merupakan negara yang terkenal dengan keindahan sungai dan hutan bakaunya. Beberapa destinasi wisata populer di Bangladesh adalah Sundaban, Cox's Bazar, dan Sri Mangal Tea Gardens. Kemudian peta pariwisata Asia Selatan tahun 2019. Negara di Asia Selatan yang terkenal dengan pariwisatanya selain India adalah Maladewa. Maladewa merupakan sebuah negara merdeka sejak tahun 1965. Merupakan esensi dari yang surga tropis, merupakan berharganya pantai-pantai yang diberkahi pohon palem dan berkarang sehingga lebih dari 1 juta turis terutama dari Eropa mengunjungi negara ini setiap tahunnya. Lebih dari 60% dari pendapatan mata uang asing ini berasal dari pariwisata dengan perikanan asing dan pakaian sebagai sisanya. Meskipun bukan negara kaya, industri pariwisata menguntungkan untuk dikombinasikan dengan populasi yang kecil telah memberikan Maladewa tingkat kemiskinan hanya 1,5%, terendah dari semua negara berkembang kecuali Thailand. Di samping adalah peta pariwisata berdasarkan turis asing yang masuk, yaitu turis asing dominan tertinggi berada di India. Kemudian yang terendah berada pada Afghanistan, Pakistan, Bhutan, dan Bangladesh. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada Natasha. Baiklah, terima kasih kepada Asna. Pembacaan materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri, yaitu iklim dan vegetasi. Wilayah Asia Selatan dan Timur pada umumnya memiliki karakteristik iklim yang hangat dan berair. Tetapi pada musim dingin, bisa sangat dingin di bagian utara dan bagian barat wilayah ini sangat kering. India Tengah dan sebagian besar Asia Tenggara memiliki iklim sabana tropis, di mana musim kemarau panjang selama berbulan-bulan membuat pertanian skala besar sulit ketika hujan sangat deras menyebabkan banjir yang meluas secara tiba-tiba. Di Asia Selatan dan Asia Tenggara, tidak ada padang rumput tropis yang tersebar luas. Sebaliknya, vegetasi utama yang ditemukan di sini ialah pohon-pohon yang meranggas yang menggugurkan daunnya selama musim kemarau untuk menghemat air. Bangladesh dan India memiliki hutan bakau terbesar di dunia, yaitu Sundarbans. Kawasan seluas 4.000 mil persegi dengan keanekaragaman hayati yang luas
biasa di muara Sungai Gangga, merupakan rumah bagi spesies yang terancam punah, terutama harimau benggala. Angin muson memainkan peran penting dalam lingkungan basah dan kering. Angin muson adalah angin dari laut ke darat dan angin darat ke laut yang menjadi perhatian iklim yang dominan dan sangat berpengaruh di dataran pantai dan dataran rendah di Asia Selatan, semenanjung, pulau-pulau di Asia Tenggara, dan sepertiga bagian timur Cina. Dalam beberapa tahun terakhir, India, Bangladesh, dan Pakistan mengalami hujan muson yang deras di awal musim hujan, menyebabkan banjir yang meluas dan seringkali menyebabkan banyak korban jiwa. Sekitar 70% pengisian air tanah di India berasal dari hujan muson. Beberapa ahli ilmiah menunjuk perubahan iklim global sebagai penyebab global buruknya musim hujan. Selanjutnya, adaptasi pertanian. Banyak petani Asia, terutama di daerah hutan, melakukan perladangan berpindah. Prosedur ini biasanya dimulai dari masyarakat membuka tutupan hutan dan kemudian membakar vegetasi kering selama musim kemarau. Metode ini dikenal sebagai budidaya tebang dan bakar. Area yang dibuka dikenal dengan ladang berpindah. Abu dari pembakaran memberikan kesuburan jangka pendek pada tanah. Kebanyakan tanah tropis kehilangan kesuburan alaminya dengan cepat. Ketika ditanami dan setelah 2 atau 3 panen harus dibiarkan beberapa dekade, terkadang sampai 15 tahun, sebelum mereka kembali menghasilkan panen. Berdasarkan data statistik Yearbook tahun 2021 yang berjudul World Food and Agriculture, didapatkan data sebagai berikut. Yang mana Afghanistan terdiri dari, Anda bisa melihat sendiri di kolomnya, ada Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. Selanjutnya, berikut ini adalah data hasil pertanian di Asia Selatan. Data hasil pertanian dari Asia Selatan ini bersumber dari Statistical Yearbook tahun 2001. Selanjutnya, yaitu salah satu negara di Asia Selatan yang memiliki sumber daya alam yang terendah adalah Afghanistan. Namun, negara ini memiliki mineral terkaya di dunia bernilai sekitar 1 dolar triliun. Afghanistan merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya mineral. Pegunungan yang tinggi dan terjal mendominasi Afghanistan. Sebagian besar dari 31 juta orang di negara ini tinggal di lembah-lembah irigasi di sekitar pinggiran pegunungan. Afghanistan sangat bergantung pada pertanian dan pengembalaan. Pertaniannya bergantung pada metode tradisional dan menghasilkan panen yang rendah. Negara ini begitu bergunung-gunung dan bergersang sehingga hanya 12% yang ditanami. Di sampingnya Anda bisa melihat peta penggunaan lahan pertanian di Asia Selatan, yang mana di daerah India memiliki lahan pertanian yang paling tinggi, sedangkan yang terendah itu berada di daerah Bhutan, Nepal, Afghanistan, Bangladesh, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu revolusi hijau. Sebagian besar Asia tidak ingin meningkatkan ekonomi mereka hanya dengan meningkatkan output jasa dan barang. Mereka juga ingin meningkatkan swasembada pertanian dan ekspor hasil bumi. Perubahan swasembada pertanian dan ekspor hasil bumi, perubahan revolusioner pada tanaman adalah inti dari jantung dari upaya untuk meningkatkan kembali ekonomi pertanian Asia. Salah satu inovasi pertanian yang paling signifikan di Asia selama abad terakhir adalah pengembangan jenis benih baru dan inovasi dalam penanaman, budidaya, panen, dan pemasaran. Pemasaran tanaman. Upaya yang secara kolektif dikenal dengan revolusi hijau. Salah satu tanaman transgenik yang paling banyak diteliti adalah padi emas. Karena dasar revolusi hijau ekonomi lebih banyak tanaman akan diproduksi dengan biaya yang lebih rendah untuk mendapatkan yang lebih tinggi. Upaya ini bertujuan untuk mengejar ketertinggalan mereka dari Cina dan memastikan mereka tidak kehilangan posisi di pasar global. Baiklah, demikianlah hasil dari presentasi dari kelompok 2 tentang Asia Selatan.
Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.